Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Ma'ruf Cahyadi di sini, juru kunci dari angkringanbisnis.com. Kembali dengan konten kali ini kita akan membahas program apa saja sih yang perlu digunakan ataupun diinstal di HP untuk jualan online, baik itu untuk personal maupun untuk customer service yang membalas chat di HP maupun di komputer. Oke, untuk kali ini kita akan membahas aplikasi apa aja yang akan diinstal atau digunakan di handphone seorang CS ataupun penjual online. Yuk kita bahas langsung. Untuk aplikasi yang dasar yang biasanya kita gunakan berupa WhatsApp, kemudian WhatsApp Business, kemudian Marketplace. Tergantung rekan-rekan semua memakai Marketplace apa aja. Tokopedia, Shopee, Bukalapak mungkin. Kemudian tentu saja Facebook, Instagram, kemudian ada Regrant, ini gunanya untuk merepost konten yang ada di Instagram. Kemudian ada Raja Ongkir untuk mengetahui biaya kirim menggunakan paket pengiriman apa saja pun juga bisa, baik mulai itu JNE, Pos, Tiki, Lion, ini juga bisa. Misalnya seperti ini, kita kirimnya, kita coba cek ke Kasihan Bantul dari Jakarta Barat. Untuk 1 kilonya seperti apa, berapa ribu rupiah. Nah, ini sudah muncul. Biaya kirim memakai JNE yang reguler 22.000 misalnya, kita tawarkan ke pelanggan, atau 17.000 memakai pos. Nah, ini biasanya saya tambahkan 1.000 karena terkadang geseh atau ada kenaikan biaya pengiriman seperti itu. Kemudian kalau saya sendiri memakai aplikasi yang namanya Business Manajernya dari Facebook, ini bisa untuk membalas, mengkomen, membalas DM baik Instagram maupun di Facebook. Ini contohnya yang jarang saya pakai, tapi harus ada izin kalau akses seperti ini untuk konfirmasi apakah ini memang terhubung dengan akun fanspage-nya. Nah, ini harus login dahulu kalau akunnya belum terdaftar gitu. Fiturnya bisa jadwalkan postingan, jadi kita nggak harus melulu di depan handphone. Jadi kita bisa bagi waktu kerja kita, misalkan pagi langsung ngejadwal 3 postingan untuk hari itu, misalnya bisa dijadwalkan di sini. Ini namanya Business Manager Facebook. Ini kita coba cek di Marketplace lagi. Di toko aplikasinya Play Store, kita akan cek. Business Manager Facebook. Nah, ini Facebook Business Suite. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini silahkan diinstal aja di HP yang biasanya untuk mengelola postingan di fanspage, kemudian akan dihubungkan dengan Instagram. Ini akan sangat membantu sekali. Ini create postingan, membuat postingannya bisa dijadwalkan dari sini, baik itu postingan biasa, foto, story, iklan maupun live video, bisa dilakukan di sini. Oke. Ini bisa ditambahkan yang namanya
fotonya, kemudian captionnya, kemudian dari sini bisa next dulu. Nah, bisa dijadwalkan. Oke, sebentar, ada mobil JNE yang nge-pick up barang. Oke, dilanjut ya. Ini bisa di schedule untuk hari ini, untuk besok, bahkan 1 minggu ke depan pun juga bisa. Ini sangat membantu bagi teman-teman yang mungkin ada acara lain atau customer service-nya harus mengerjakan yang lain-lainnya. Ini akan sangat membantu sekali. Tinggal dijadwalkan, schedule, terus klik aja di sini, langsung otomatis nanti akan terposting seperti itu. Discord, oke. Ini bisa fiturnya ada komen, inbox. Ini sangat membantu sekali. Jadi saya sarankan untuk bisa diinstal di HP khusus jualan. Tentu saja kalau Facebook udah pada tahu, nggak perlu saya jelaskan ke dalam-dalamnya ya. Ini banyak, kita bisa posting manual, tapi ya tentu saja kalau temannya nggak tertarget ya bakalan nggak efektif tentunya. Jadi lebih baik pisahkan antara Facebook personal maupun Facebook jualan, seperti itu. Di Facebook kita bisa memanfaatkan grup di komunitas jual beli daerah masing-masing, maupun di marketplace juga bisa digunakan untuk posting produk. Tentunya lebih efektif di marketplace. Jangan lupa gunakan harga-harga yang memang, jangan nipu kayak gini Rp60, Rp8, Rp1. Ya gunakan harga-harga yang memang harga asli produknya tentunya. Oke. Aplikasi yang lainnya seperti Regran ini untuk repost. Tentunya kita bisa copy link URL dari gambar yang mau di repost, kemudian gunakan akun ini, aplikasi ini. Kemudian Instagram udah banyak sekali yang memakai, jadi nggak perlu saya jelaskan fungsinya. Bisa posting foto, kemudian kita juga bisa bikin akunnya menjadi akun bisnis di Instagram. Bisa nambahkan fitur shop seperti ini. Tentunya ini harus ada website yang aktif maupun aplikasi yang terhubung, misalkan Shopify dan sejenisnya. Kalau saya sendiri pakai WooCommerce, pakai WordPress. Mungkin di lain kesempatan bisa saya bikinkan tutorialnya. Oke, Shopee Tokopedia setidaknya udah paham penggunaannya. Kalau Telegram kebetulan saya memang mengirim file, kemudian bahan-bahan kreatif kitnya downloadnya dari sini. Jadi untuk bahan-bahan yang mau diposting bisa langsung di Telegram, lebih praktis dalam mengirim file daripada di WhatsApp. Nanti filenya akan kebanyakan. Kemudian WhatsApp bisnis tentunya akan sangat memudahkan, seperti kita chatting dengan orang lain. Di sini bisa kita setting profil bisnisnya, kemudian produknya di katalognya bisa kita tambahkan seperti ini contohnya. Tinggal nanti pelanggan bisa melihat katalog di halaman profil bisnisnya. Kemudian kita bisa memberikan informasi jam kerjanya, alamat email, akun media sosial, website. Nah, ini bisa memudahkan orang yang mau berbelanja di sini. Kemudian kita bisa membuat quick reply, jadi tinggal garis miring nama quick reply-nya seperti ini, garis miring PO, kemudian akan dikirimkan informasi terkait pre-order, PDL terkait kemeja seperti ini. Jadi bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah ini labelnya, jadi setiap kontak yang masuk bisa kita tandai. Oh, ini udah transfer, oh ini baru tanya-tanya, oh ini baru akan di follow up hari berikutnya. Tentu saja ini akan memudahkan kita dalam mengorganisir kontak-kontak yang masuk seperti itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin.
Nah, kebetulan ini sudah saya hubungkan dengan Fanspage. Untuk menu aplikasi lainnya seperti foto editing pakai Canva seperti ini, aplikasi yang bisa rekan-rekan download di Play Store tentunya. Ini kebetulan sudah ke logout, jadi tinggal masuk aja daftar, kemudian edit foto. Lebih menarik pakai aplikasi, kemudian seperti Photograde ini juga bisa digunakan. Selanjutnya aplikasi yang lain mungkin CC Cleaner, ini biasanya untuk membersihkan junk atau kotoran-kotoran sampah yang ada di HP, baik itu gambar-gambar yang udah nggak terpakai atau cache yang tersimpan di HP yang bikin lambat. Ini akan sangat membantu, tinggal install CC Cleaner, kemudian ini bisa membersihkan aplikasi maupun cache yang nggak terpakai seperti itu. Seperti misalkan ini offline medianya kan udah otomatis sudah pernah diposting toh dan tersimpan di online, jadi bisa di-download lagi. Jadi ini nggak perlu, ini saya delete aja seperti itu. Ini regrant karena sudah pernah terrepost, jadinya ya delete aja, udah nggak terlalu penting. Oke, tinggal proceed gini. Otomatis aplikasinya akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di HP rekan-rekan semuanya. Oke, ini sudah cukup di sisi cleanernya. Nah, kita menghemat ruang 488. Ini cocok sekali untuk HP-nya yang memorinya kecil. Kebetulan ini HP-nya masih cukup banyak space yang masih bisa dipakai. Kemudian Google My Business ini untuk kita mengelola akun Maps. Ini biasanya juga karena di HP satunya saya, jadi di sini belum ada informasi terkait Google Maps yang saya kelola. Ini silakan diinstal, kemudian daftar dan kelola akun titik bisnis teman-teman yang ada di Google Maps seperti itu. Baik itu untuk membalas pesan, kemudian membalas review, kita posting foto, posting produk, tentu saja kita bisa lakukan di Google My Business ini. Yang selanjutnya Messengers, ini untuk membalas pesan Facebook yang personal tentu saja. Ini seperti contohnya ini, karena saya jualan kemeja. Ini coba kita respon. Berminat ukuran apa, Kak? Dan misalnya seperti ini, kita bisa bertanya dan membalas chat dari calon customer kita seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita apalagi ya yang perlu. TikTok, mungkin yang udah main TikTok bisa diinstal, digunakan. Oke, OneNote ini biasanya saya juga menulis catatan di sini di aplikasi OneNote ini, baik template maupun misalkan balas chat WhatsApp, ads copy-nya, copywriting yang kita gunakan seperti itu. Kemudian catatan pentingnya apa ini? Oke, kita bisa nyimpan juga tutorial maupun informasi-informasi terkait materi jualan kita. Seperti itu teman-teman, rekan-rekan semuanya yang Instagramnya masih personal bisa diupdate ke Instagram bisnis tentunya. Jangan sampai kita hanya di Instagram personal. Apa bedanya Instagram personal maupun bisnis? Kalau Instagram personal itu nggak bisa posting link di swipe up. Itu nanti kalau udah 10 ribuan follower baru bisa itu. Seperti itu. Kemudian nggak bisa ada tombol seperti tadi itu, ada tombol
untuk mengunjungi ke halaman toko dan sejenisnya, dan insight terkait interaksi di media sosial yang kita gunakan. Mungkin seperti itu tahap awalnya. Oh iya, jangan lupa ini Get Kontak ini akan cukup membantu jika ada telepon-telepon yang nggak penting masuk, kemudian ada orang iseng yang mungkin ngechat tapi ribet. Nah, nanti bisa kita telusuri kontaknya dari sini. Ini bisa digunakan seperti itu. Apalagi toko kita juga mungkin saja ada yang memberi nama di Get Kontak ini, seperti misalkan penipu kah, atau toko misalkan toko baju Muslim Jogja, toko baju apa. Nanti biasanya orang-orang yang pernah membeli atau yang menyimpan kontak kita tentu saja biasanya akan ada 1-2 yang menambahkan kita di Get Kontak. Mungkin sekian konten terkait aplikasi yang dibutuhkan untuk jualan online yang perlu diinstal di HP Android. Sekian dari Ma'ruf Sahyadi, Angkringan Bisnis. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.